Mbak Moza. Yang ketujuh. Sudah muncul di layar HP anak-anak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Iya. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Bacalah cerita tentang hewan, tuliskan isi cerita tersebut. Udah, belum ya? Hari ini banyak beberapa yang izin karena ada yang sakit, ada yang ada keperluan. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Ini teman-teman kita ada beberapa yang sakit ini. Amin. 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 Baik, kita mulai aja ya, anak-anak. Yang lain nanti yang belum bisa bergabung Iya, bisa Bu. menyaksikan di YouTube nanti live streamingnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 2B. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelancaran dalam belajar jarak jauh dan tetap semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu Guru. Ya, sebelum kita mulai PTM melalui marilah bersama ya, masih ingat passwordnya, sikap berdoa. Siap. Siap. Menundukkan tangan. Siap. Ya, marilah kita buka PTM Selasa 23 Februari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada pembelajaran tema 6, tema 2, yaitu materinya tentang merawat hewan. Halo, anak-anak. Masih nyambung ya? Tetap dengar suara Bu Mufi? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Mohon maaf ya, ini pakai wifi sekolah malah nggak ada sinyal, jadi Bu Mufi alihkan pada data pribadi, nggak apa-apa.
Baik, yang penting sudah jelas ya ini ya. Kita lanjut pada halaman 44. Ya, mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Siapa yang bisa menjawab? Pergi gitu. Nanti diantar. Supaya sehat. Siapa? Iya. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Supaya ayam dan kelincinya bersih dan sehat. Sehat. Iya. Kita lanjutkan pada gerakan ayam ketika makan. Jadi perhatikan, ini adalah ada beberapa tiruan gerakan ayam. Ada 4 ya. Jadi pertama, tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Kamu perhatikan, ini adalah gambar ketika ayam makan ya. Badan setengah membungkuk, kepala manggut-manggut. Ini adalah gambar gerakan kepala ayam ketika makan. Kemudian yang bawahnya adalah gerakan kaki ayam yang dientakkan nih. Coba perhatikan ya. Jadi nanti kalau ada soal keluar, gambar apakah ini? Jawabannya adalah gambar gerakan kaki ayam yang dientakkan. Kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan menggerakkan sayap. Jadi ketika ada gambar seperti ini adalah gambar ketika ayam sedang menggerakkan sayapnya. Yang terakhir gerakan ayam terluka sayapnya. Seperti ini ya. Kamu bisa lihat gambarnya. Jelas ya gambarnya ya? Iya, Bu. Ya, kita lanjutkan pada teks ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Siapa yang mau membaca silahkan. Siapa yang mau membaca silahkan. Ada? Ya silahkan baca. Siapa itu? Sebutkan nama. Putra Fadil. Ya Putra Fadil silahkan membaca Mas Putra Fadil. Iya, Bu. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Ekor kakinya digunakan dari tanah. Ekor kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga makan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur-telur dari induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur pun menetas telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Iya, sudah bagus membacanya, tapi intonasinya masih perlu diperhatikan ya. Coba perhatikan cara Bu Guru membaca. Kalian menyimak ya. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Ini titik ya, jadi harus berhenti. Sakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Nah, berhenti ya karena ada tanda titik. Sakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membacanya. Jadi ada intonasinya. Kalau bertemu tanda titik harus berhenti ya, jangan dilanjutkan. Kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks di atas. Nomor 1, berapa jumlah kaki ayam? 2. Jawab. Iya, 2. Itu aku Yang 2, apa makanan ayam? biji-bijian. Hewan-hewan kecil di dalam tanah. Dan juga Hewan kecil di dalam tanah dan biji-bijian.
Ya, berupa biji-bijian dan hewan-hewan kecil di dalam tanah. Kemudian nomor 3, siapa yang mengerami telur ayam? Induk ayam. Induk ayam. Ayam. 4. Berapa lama telur ayam dapat menetas? 21 hari. Ya. Kemudian nomor 5, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Protein. Ya, Protein tinggi. protein. Baik, kita lanjutkan pada ayo mengamati. Coba perhatikan tadi ya teks di atas. Kesimpulannya adalah huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Apa saja? Nama orang ya. Nama kota, nama negara, Nama hari, nama nama kota, bulan, gitu dan ya. lain-lain. Dan lain-lain. Bentar ada yang mau masuk, siapa ini? Baik, kita lanjutkan. Ada gambar macam-macam timbangan. Timbangan yang pertama ini namanya adalah timbangan bebek. Kalian sering lihat di pasar-pasar ya. Kemudian ini timbangan duduk. Timbangan, kalau ini timbangan duduk, bedanya apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau timbangan bebek adalah untuk menimbang mulai beratnya 1 kilo sampai 5 kilo. Kalau timbangan yang tengah ini untuk menimbang berat benda yang bisa dimulai dari 1 ons sampai maksimal 2 kilo. Ya. Kalau timbangan duduk itu bisa dimulai dari berat benda yang 1 kilo sampai 100 kilo. Tapi biasanya timbangan duduk itu untuk menimbang benda-benda yang di atas 10 kilo. Misalkan seperti beras 1 karung, ya kan? Seperti semen. Nah, seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, coba kita lihat nih, ada telur, ada ayam, ada jagung. Ya, kita lanjut ke pembelajaran 2. Ada yang ditanyakan pada materi pembelajaran 1? Tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Perhatikan percakapan Ayah Lani dan Lani. Ya, nih Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Coba siapa yang mau jadi ayah, siapa yang mau jadi Lani? Aku. Ya, siapa itu? Aku. Zio ya? Ya. Ya, sama siapa yang jadi Lani? Siapa coba? Coba Galin, jadi Lani Galin. Ya, Bu. Ya, coba Zio dibaca sebagai ayah. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak. Ya, Ayah. Aku akan menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah membaca. Yeay, pinter ya. Kita lanjutkan. Ya, coba buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Siapa yang bisa jawab tentang kandang Lani? Pertanyaan coba. Siapa? Mandiri Siapa yang membersihkan kandang? Siapa yang membersihkan kandang? Boleh Ayah Lani dan Lani.
Kandangnya dibersihkan hari apa? Ya, betul. Kayak gitu ya contohnya ya. Oh, tadi aku boy ya. Kita lanjutkan. Ingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks berikut. Coba merawat ayam. Bu? Merawat ayam coba kamu Halaman perhatikan. berapa, Halaman Bu? 53. Halaman 53. Merawat ayam. Coba perhatikan baris pertama paragraf ini. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Sudah betul apa belum? Sudah. Ya, betul. Karena ini ayam, huruf kapital betul ya. Ya, betul. Sekarang baris kedua coba paragraf kedua ini. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Betul apa salah? Salah. Ya, salahnya di mana? Iya. Hanya harusnya kecil ya, nggak boleh besar karena tidak pada awal kalimat. Betul. Ya, ini harus dilingkari ini ya. Ini salah ini. Kemudian baris ketiga, ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Betul apa salah? Salah, karena di awal kalimat tidak besar. Iya, pinter. Salah ya, ini harusnya ayam-anya harus besar ya, A-nya ini ya. Ya, lanjut. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Betul apa salah ini? Yang salah yang mana? Salah. Vaksin. Yang salah yang mana? Vaksin. Iya, vaksin. P-nya harusnya kecil ya. Tidak boleh besar. Ayo, kita lanjutkan. Sudah pada sip-sip semua ini. Hebat. Bulannya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, apalagi nama hari. Nama hari. Ya, seperti Nama bulan. Dan lain-lain. dan lain. Pinter. Nah, ini ayo menulis. Kalian kelas 2 harus bisa menulis huruf tegak bersambung ya. Dengan baik dan benar. Jadi huruf tegak bersambung itu harus ada alat untuk menyambung berupa kaki. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Coba hal-hal apa yang boleh kamu lakukan ketika mengikuti pelajaran? Siapa yang bisa jawab? Saya Ya, seragam sesuai keturunan sekolah, tidak terlambat ke sekolah, jika sedang upacara melakukan upacara dengan tertib. Iya, betul. Nah, aku boleh melakukan hal tersebut karena apa? Karena itu termasuk mentaati peraturan atau melanggar peraturan. Perbuatan itu baik dan menaati tata tertib sekolah. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang terpuji dan mentaati peraturan. Pinter. Kemudian hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Tidak boleh bercanda sendiri. Tidak tertib saat upacara. Tidak melaksanakan tiket. Tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Iya, banyak ya. Nah, aku tidak boleh melakukan hal itu karena apa? Melanggar tata tertib sekolah. Iya, melanggar tata tertib sekolah. Betul. Kayaknya ada Eka, udah masuk apa belum ya ini ya dari tadi di lobby? Sebentar ya.
Ini Bu Mufi sambil masukin anak yang mau masuk. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan gerakan Lani itu. Ini adalah gerakan lari berbelok-belok. Sesuai pola. Iya, sesuai pola ya. Lari ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang adalah contoh pada lari berbelok-belok. Ikutilah petunjuk pada gurumu. Ini biasanya dipraktekkan ketika pelajaran PJOK. Dan kita masuk pada pembelajaran 3. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Pembelajaran 2 sudah paham semua? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran 3. Kelinci Lani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur. Coba kamu perhatikan gerakan kelinci. Gerakan kelinci ketika makan. Apakah kakinya bergerak apakah kepalanya bergerak ketika makan? Bergerak. Iya, telinganya bergerak, kepalanya bergerak. Kemudian, apakah kakinya bergerak ketika melompat? Ya. Ya. Ya, betul. Nah, ini adalah contoh gerakan menirukan kelinci melompat. Coba kamu perhatikan posisinya ya. Posisi ketika kelinci mau melompat seperti ini. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Coba dibaca, Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu dibaca. Halo, Mbak Lulu. Coba dibaca Lulu. Karisma Putri. Siapa, Bu? Mbak Lulu. Baca dibaca Lulu. Setiap hari Lani dan ayah berganti membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang pada hari Selasa. Giliran ayah Lani membersihkan kandang. Terus bawahnya pada hari Rabu. Kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Nah, Ayah. iya ayah. Coba perhatikan cara bacanya lagi ya. Tadi Mbak Lulu juga masih kurang pas intonasinya. Coba perhatikan cara bacanya nih. Setiap hari Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Titik ya, harus berhenti. Nah, lanjut. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Titik, harus berhenti. Kayak gitu ya. Kemudian pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Titik, harus berhenti. Nah, kemudian pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Siapa? Jatuhnya siapa? Ayah. Ayah, iya gantian ya. Nah, sekarang ini ayo berdiskusi. Dapatkah kamu menemukan nama-nama hari pada bacaan di atas? Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Betul.
Nah, bagaimana nama hari dituliskan dalam kalimat? Pakai huruf kapital. Iya, kapital ya. Kemudian Itu pinjam Mas gabung. buatlah kalimat yang menceritakan kegiatanmu dalam 1 minggu. Nah, ini dikerjakan di buku hijau ya, ditulis tegak bersambung. Nah, dikumpulkan. Nah, paling lambat nanti jam 7 malam seperti biasa ya. Di buku hijau tegak bersambung. Kemudian berikutnya, nah coba perhatikan nih. Lihat ya gambar ini ya, ini namanya apa ini? Ini namanya anak timbangan. 1 biji ini beratnya 1 kilogram. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. 1 tambah 1 berapa? 2 kilo. Nah, coba kalian cocokkan mana yang pas. Nih, pada halaman berikut, gambar wortel 3 kilo cocoknya sama anak timbangan yang mana? Garis ke-1, kedua, ketiga. Ya, baris ketiga kita gariskan begini seret ke sini ya. Betul. Kemudian semangka 4 kilo. Yang mana 4 kilo? 4. Yang keempat, Bu. Yang keempat. 4, betul. Sekarang yang beras 7 kilo. Bawa sendiri, Bu. Iya, betul, bawa sendiri. Kemudian mangga 2 kilo. Yang atas. Iya, yang atas ya, betul. Kemudian pepaya 5 kilo. Yang kedua dari atas. Iya, yang baris ketiga. Betul ya, udah bisa ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembelajaran keempat. Ada yang ditanyakan atau tidak? Pembelajaran 3. Sudah paham semua? Sudah. Nah, kita lanjutkan. Bacalah bacaan berikut. Ayah memelihara burung merpati. Beni memelihara ayam. Setiap sore, ayah dan Beni memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Coba siapa yang bisa membedakan fungsi sayap burung dan fungsinya sayap pada ayam? Bedanya apa? Siapa yang bisa jawab? Sayap pada burung fungsinya untuk apa? Terbang. Ya. Kalau sayap pada ayam fungsinya untuk apa? Untuk berlari, untuk keseimbangan ya kalau ayam itu. Nah, kita lanjutkan nih. Nah, coba ini ada gambar ayam kalau lari itu sayapnya begini-gini ya. Mengepakkan sayapnya, tapi dia tidak bisa terbang. Nah, perhatikan gerakan Beni memberi makan pada ayam. Nah, ini tirukan gerakan ayam. Bayangkan kalau kamu sedang terbang begini-begini ya. Terbang keliling-keliling 7 kali seperti itu. Kan?
yang terlalu susah ya ini ya. Ini juga praktek menirukan gerakan ayam. Ini maksudnya PJOK. Sekarang teks ayo membaca. Coba dibaca Mas Fadil Akbar. Membuat kandang ayam pada bulan Januari. Ya. Jadi kandang buat ayam beli pada bulan Yang lain diam dulu, yang baca biar Mas Fadil. ya bulan Maret. Ya, terus Ada bulan April ayam itu bertelur ya. bertelur pada bulan Mei 6. Telur ayam pun menetas. Ayam ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Iya, siapa yang bisa jawab? Pada bulan Februari, kandangnya selesai dibuat. Kemudian ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Terus pada bulan Mei, ayamnya bertelur jadi 6. 6 telur ayam pun menetas. Jadinya berapa ayamnya? 10. 2 ditambah 6 berapa? 8. Nah, 8. Terus ayah beli lagi 2 ayam. 8 tambah 2 berapa? 10. Jadi ayam yang dimiliki ayah totalnya jadi 10. Nah, coba siapa yang sudah hafal nama-nama bulan? Januari, Bulan ada Februari, berapa Maret. ya? Nama bulan ada berapa? Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12. 12. Coba sebutkan apa saja dari Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, terus September, Oktober, November, Desember. Iya. Tadi pada bacaan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, cuma sampai Juni. Jangan lupa kalau nama bulan itu harus diawali dengan huruf kapital. Kita lanjutkan. Bisa saja ya. Nah, coba itu. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Pakai timbangan ini ya. Coba kamu lihat, ini ada simbol G. G itu berarti pakainya gram, bukan kilogram ya. Jadi ini untuk timbangan untuk mengukur berat yang menggunakan gram. Ini dilakukan. Nah, ini ayo berlatih. Coba, ini biasanya Bu Mufi itu selalu praktek membuat kue pada pembelajaran ini ya. Tapi karena ini kendala pandemi COVID-19, kita kayaknya nggak bisa praktek. Kira-kira kalian ingin praktek apa tidak? Bikin kue ulang tahun ini? Dengan bahan yang
sederhana. Terigu 300 gram, gula 100 gram, mentega coklat. Iya. Mentega coklat. Biasanya kalau ada yang punya kakak di kelas 2B dulu pasti tahu ya. Praktek buat sangat menyenangkan. Nah, ini bahan-bahannya terigu, gula, ada mentega, ada coklat seperti itu. Coba tuliskan nama bulan dengan benar. Nama anggota keluarganya misalkan ayah ulang tahunnya pada bulan apa, ibu ulang tahunnya pada bulan apa. Kamu tulis ya. Desember. Kamu tulis ini anggota keluargamu dan bulan ulang tahunnya pada buku hijau. Jangan lupa dengan menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Untuk pembelajaran 4 ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, kita masuk pada pembelajaran 5. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Senang membaca buku perpustakaan sekolah. Siapa yang hobi membaca buku? Kira yang hobi membaca buku? Nah, kalian harus baca buku ya. Ayo membaca, coba Bu Muti minta tolong dibacakan. Amira coba Amira bisa dibaca itu. Amira. Siap ya dibaca ya. Coba dibaca Amira, Mbak Amira. Speakernya dinyalakan dulu. Hari ini Lani mendapat tugas Ya. cerita di depan kelas. Lani Ya. berkata tentang hewan peliharaannya. Terus hampir semua teman Lani memperhatikan, namun Udin dan Bene mengomong saat Lani bercerita. Siti mengingatkan mereka. orang yang berbicara di depan kelas. Coba suaranya keras. Bicara di depan kelas adalah tanda mengerti
lain. Orang lain ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Amira. Hebat ya. Bacanya sudah lumayan. Kita ini juga nih Mbak Moza kemana ini? Mbak Moza. Videonya tolong di-on-kan itu. Iya. Iya, mana? Aku nggak kelihatan gambarnya, videonya. Dinyalakan ya videonya ya. Baik, kita lanjutkan. Bawah. Kalian agak error. Nah, ini kalian disuruh menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar. Coba nomor 1 nih, halaman 89. Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Coba dijawab Mas Izan. Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Coba yang kelas, ulangi lagi. Mas Izan, coba diulangi lagi. Speakernya dinyalakan ya. Ibu Bu. ya PR Lani. Ibu membantu Lani mengerjakan PR ya. Seperti itu ya, Mas. Kurang tepat tadi. Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Kemudian nomor 2 coba dijawab tuh, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Najian. Silakan dijawab Najian. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Iya, Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Sekarang nomor 3, Dayu suka mencontek. Tidak, Zio dijawab Zio. Dayu tidak suka menyontek. Iya, Dayu tidak suka menyontek. Nomor 4, berdiskusi Siti, Dayu dan Lani kelas di dalam. Moza, dijawab Moza, Mbak Moza. Siti, Dayu dan Lani di dalam kelas berdiskusi. Siti, Dayu dan Lani kurang tepat. Di dalam kelas Siti, kurang tepat. Dayu dan Lani di dalam kelas berdiskusi. Kurang tepat ya, Siti, Dayu dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Nah, seperti itu ya. Kurang pas. Sekarang nomor 5. Boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Coba dijawab. Yang belum siapa yang? Menggambar. Coba Putra Fadil dijawab. Ibu Tati menggambar
boneka di papan tulis. Ya, Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Pinter. Kita lanjutkan. Coba ini banyak sekali macam gerak dalam berlari. Gambar yang pertama. Kaki diangkat setinggi lutut. Lakukan gerakan ini dengan hitungan 8 kali. Kemudian nih, coba kalau gerakan jalan di tempat itu berpindah tempat atau tidak? Tidak, Bu. Iya, tidak berpindah tempat. Jadi itu termasuk gerakan non-lokomotor atau gerakan lokomotor? Lokomotor. Ya, non-lokomotor. Sedangkan coba kamu lihat gambar nomor 3. Gerakan lari dari start sampai finish. Apakah dia berpindah tempat? Iya. Iya, berpindah tempat. Ya. Jadi dia adalah melakukan gerakan lokomotor atau non-lokomotor? Lokomotor. Pintar. Terus kemudian berlari zigzag, berpindah tempat atau tidak? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Jadi termasuk gerakan lokomotor atau non-lokomotor? Lokomotor. Pinter. Ya, ini ya ada lari di tempat, lari dengan lutut terangkat, lari cepat, lari zigzag. Itu adalah macam-macam gerakan lari seperti itu. Ya. Sampai pembelajaran 5 selesai. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Ya, paham? Tidak. Kita lanjut pembelajaran 6 ya. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Coba yang jadi Siti itu Mbak Moza, yang jadi Dayu itu Lulu, yang jadi Beni adalah Izan, yang jadi Edo Putra Fadil. Coba, yuk dibaca. Dari Mbak Moza dulu, Siti, coba. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, Betul sekali, Siti. terus Izan yang jadi Beni. Speakernya dinyalakan ya, Mas Izan. Panggil lagi enggak? Apa? Panggil lagi enggak? Panggil lagi mau enggak? Ayo. Sudah dibaca Mas Izan? Ya, coba Putra Fadil jadi Dayu. Aku juga setuju dengan Lu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Yo Beni, yang jadi Beni Izan. Speakernya dinyalakan dulu ya Mas Izan kalau mau bicara. Mau kemana? Bertembak ya, Bu?
Kenapa kamu buang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Yo, Edo, yang jadi Edo siapa tadi? Ihsan. Tidak ya? Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Nomor 1. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Coba Galin dijawab. Mbak Galin. Iya, Bu. Ya, coba dijawab. Peraturan dalam percakapan tadi apa? Memelihara hewan. Ya, ikan dalam kolam harus dirawat. Kemudian nomor 2, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Coba kajian dijawab. Karena dapat mencemari lingkungan. Karena dapat mencemari lingkungan. Nomor 3, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Coba Zio dijawab. Diberitahu. Mas Zio. Diberitahu atau ditegur, dinasehati, seperti itu ya. Kemudian sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Coba Mas Fadil Akbar. 2 hal yang penting dalam cerita, apa itu? Yang pertama adalah kita harus mentaati peraturan. Terus yang kedua, kita tidak boleh melanggar peraturan. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah pada paham ya? Sudah masalah. Coba ini ada ayo berlatih. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Coba. Yang nomor 1, mencoret-coret tembok kelas itu boleh dilakukan atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian membuang sampah pada tempatnya boleh atau tidak boleh? Boleh dilakukan. Kemudian melaksanakan tugas piket kelas boleh atau tidak boleh? Sepertinya ini ada selesai. Lanjut 1 halaman lagi. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Itu ya gambarnya ya. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli lagi 200 gram biji jagung. Coba kamu lihat perbedaannya. Kalau timbangan bebek adalah timbangan yang untuk dimulai untuk berat kilogram. Kalau timbangan ini ada simbol G adalah gram ya. Beda. Masih ingat kan 1 kilogram berapa gram? Siapa yang bisa menjawab? 1 kilogram itu 1000 gram. 1000 gram ya. Nah, ini ada 1 1000 gram. 1 kilo berapa gram tadi? 1000 gram ya. 100 tambah 100 tambah 100, 1000 gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, seperti itu. Coba perhatikan. Berat semua kentang di samping adalah 2 kilogram ditambah 200 gram. Jadinya berapa? 2 kilo tambah 200 gram adalah 2 kilo lebih 200 gram. Ini belum
belum dijabarkan ya, cuma ditambah-tambah saja. Kalau tepung memiliki berat 5 kg tambah 500 gram. Berarti 5 kilo lebih 500 gram atau 5,5 kilo. Dijelaskan lagi. Ini ada ayo renungkan, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan sekolah tadi sudah ya. Peraturan sekolah macam-macam yang harus ditaati. Salah satunya adalah tidak boleh mencoret-coret tembok, berangkat sekolah tepat waktu, dan lain sebagainya. Tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat, yaitu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan ya. Kemudian nomor 3, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran hari ini? Kamu suka pelajaran apa? Bisa tema, bisa matematika, atau bisa pilih ya, seperti itu. Ini hanya rasa saja. Baik. 2, ada yang ditanyakan anak-anak untuk subtema 2? Tidak, Bu. Iya, coba perlu diperhatikan bahwa pada tanggal 1 Maret kalian akan melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester. Jadi kita ini harus dalam waktu kurang lebih cuma beberapa hari, 5 hari kita harus menyelesaikan tema 6. Maka dari itu insya Allah kalau tidak ada halangan, kita besok hari Kamis atau Jumat kita akan PTM lagi anak-anak di Microsoft Teams. Iya, Bu. Yang masih belum bergabung diberi semangat teman-temannya supaya bergabung karena waktunya sangat mepet sekali untuk melakukan pembelajaran. Baik, kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kali ini ya. Coba ini mau difoto Bu Mufi dulu. Itu Mbak Moza silakan dinyalakan dulu. Iya, Bu. Videonya dinyalakan dulu. Mbak Moza, nah dinyalakan ya. Iya. Baik, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran melalui Microsoft Teams. Semoga anak-anak kelas 2B selalu semangat dan tidak ada yang down ya. Jangan sampai putus semangat ya anak-anak ya. Kita tetap semangat belajar walaupun kita jaraknya berjauhan, tapi insya Allah kita selalu dekat di hati ya. Selalu kalau ada pertanyaan silakan, insya Allah Bu Mufi jawab seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada hari berikutnya. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.